ada aturan-aturan yang mengebiri kreativitas anak-anak muda di sana. Piano dan gitar seruling tidak diperbolehkan alias diharamkan. Dasarnya apa? Gitar dilarang, piano diharamkan, seruling diharamkan, korupsi didiamkan. Aneh bukan? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Senin tanggal 13 Maret 2023. Sahabat Indonesia, kemarin saya mendapat kiriman surat edaran dari sahabat saya. Jadi surat edaran ini diterbitkan oleh Bupati Biren. Bupati Biren. Biren itu adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Biren ini pecahan dari Aceh Utara. Ini baru dilegalisasi menjadi daerah otonom tahun 99. Penduduknya sangat sedikit, sekitar 444.000. Tidak banyak di Biren ini. Nah, yang membuat saya terbengong-bengong ini, surat edaran yang dikeluarkan Bupati Biren tanggal 24 Februari ini menyangkut masalah tata cara penampilan musik dan budaya di sana. Jadi semacam aturan yang formal yang diterapkan oleh Bupati Biren karena mengacu pada keputusan Majelis Permusyawaratan yang ada di sana lah. Saya tidak tahu itu permusyawaratan ulama atau apa. Tapi isinya benar-benar membuat saya geleng-geleng kepala. Ada beberapa poin dalam surat edaran itu. Intinya bahwa pemain musik atau yang disebut sebagai penampil di sana itu dilarang menggunakan piano, seruling, gitar karena alat-alat musik ini diharamkan. Saya geleng-geleng kepala. Tahun 2023, piano, gitar, seruling dan lain-lain diharamkan. Dasarnya apa? Juga disampaikan dalam surat edaran itu bahwa kalau penyanyi itu tidak boleh langsung dilihat oleh orang-orang yang berlainan jenis karena itu bukan muhrimnya, katanya begitu. Jadi artinya penampil pria, penontonnya harus pria juga. Penampil perempuan harus perempuan juga. Dan tidak boleh dicampur penonton pria dan perempuan dijadikan satu. Saya heran ini. Ini seolah-olah Bupati Biren mengajak masyarakatnya kembali ke zaman jahiliyah. Kembali ke jalan yang sesat menurut saya. Dasarnya apa? Tidak mempunyai dasar apapun, tapi tetap dipaksakan kepada masyarakat. Acuannya apa? Al-Quran. Meskipun kita tahu Nanggroe Aceh Darussalam ini ada daerah istimewa untuk menerapkan perda syariah sekalipun, tapi Mbok Yao berpikir bagaimana SDM di Biren khususnya di bidang budaya dan seni kalau dikebiri seperti itu. Arab Saudi yang menjadi acuan dari mereka sudah beranjak menjadi negara yang modern, negara yang moderat. Apalagi di bawah kendali Muhammad bin Salman, MBZ. Di sana tidak lagi diwajibkan perempuan untuk berjilbab. Toko-toko dibuka, pesta-pesta diadakan.
perempuan boleh menyetir. Ini suatu revolusi yang menurut saya ke arah kemajuan, sehingga perempuan tidak sekedar menjadi alat atau objek yang dimarginalisasi. Tapi ternyata di negara kita, Biren terutama, ada aturan-aturan yang mengebiri kreativitas anak-anak muda di sana. Piano dan gitar seruling tidak diperbolehkan alias diharamkan. Dasarnya apa? Saya tidak mengerti sampai detik ini. Dasarnya apa? Oh, mungkin dikatakan di zaman Rasulullah tidak ada piano, gitar. Saya balik bertanya, di zaman Rasulullah tidak ada HP. Apakah HP juga diharamkan? Di zaman Rasulullah tidak ada internet, tidak ada televisi. Apakah internet dan televisi diharamkan? Jadi, marilah kita berpikir secara jernih. Rasulullah pun juga tidak berkenan kalau melihat umatnya begitu koplak seperti ini. Jadi sahabat Indonesia, marilah kita berpikir secara jernih. Pemerintah pusat juga harus menyelamatkan warga bangsa di Biren. Jangan anak bangsa kita diamputasi kreativitasnya dengan tidak boleh berkreasi dengan menggunakan alat-alat musik seperti gitar, piano, seruling, dan lain sebagainya. Suara penyanyi pun tidak boleh menimbulkan nafsu birahi. Lucu gitu loh. Nyanyian apa yang menyebabkan nafsu birahi? Mengapa yang dikebiri, diamputasi penyanyinya? Seharusnya yang direvolusi adalah otak pendengarnya atau penontonnya. Kalau warga masyarakat nafsu birahinya bergejolak, terangsang karena mendengarkan musik atau mendengarkan seorang perempuan menyanyi, yang salah bukan perempuan menyanyinya, yang salah adalah otaknya yang mendengarkan itu. Jadi sahabat Indonesia, ini sangat mengenaskan. Kita seolah kembali ke zaman jahiliyah. Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk mengikuti zaman. Dan setiap zaman pasti ada perubahan. Jangan mengantisipasi perubahan itu dengan cara mengamputasi kreativitas dan melakukan langkah-langkah yang kontraproduktif. Saya cukup prihatin dengan masyarakat Biren. Dan pertanyaan saya sekarang, para pejabat, bupati dan kepala dinas dan mungkin Forkompinda di sana, apakah kalau ke Jakarta, dinas keluar kota Biren tidak mendengarkan live musik di hotel? Betapa tersiksanya hidup kalian kalau kalian mengisolasi seperti itu. Tapi saya tidak yakin. Ini menurut saya adalah surat edaran atau aturan-aturan yang penuh kemunafikan dari pemimpin daerah. Saya yakin para pejabatnya kalau keluar dari Biren juga melakukan hal-hal yang jauh dari kepantasan. Gitar dilarang, piano diharamkan, seruling diharamkan, korupsi didiamkan. Aneh bukan? Jadi ini membuat saya terhenyak ini. Dan mungkin pemimpin negara, presiden dan para menteri juga harus berpikir untuk mengevaluasi surat edaran seperti ini. Menteri dalam negeri, bereaksilah. Jangan semua berlindung di balik perda syariah sehingga mengebiri dan mengamputasi kreativitas anak muda untuk berkreasi di bidang seni budaya. Jadi Biren akan menjadi daerah yang sangat tertinggal dari seni dan budaya kalau modelnya seperti ini. Padahal Biren ini terkenal sebagai kota perjuangan. Apakah ini yang diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang dari Biren? Ini menjadi refleksi kita sebagai bangsa bahwa harus ada gerakan untuk menyelamatkan masyarakat Biren
dari cengkeraman pemimpin-pemimpin yang berotak sempit menurut saya itu. Kita harus menyelamatkan saudara-saudara kita di Biren agar menjadi manusia dan masyarakat yang beradab. Masyarakat yang beradab salah satunya diindikasikan dengan mencintai seni budaya, bebas berkreasi secara seni dan budaya. Alat-alat musik itu hal-hal yang sangat wajar dan perlu untuk dikembangkan, jangan malah diharamkan. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Ini saya sampaikan dengan penuh keprihatinan. Saya tidak tahu bagaimana harus menyelamatkan masyarakat Biren dari kungkungan aturan-aturan yang menurut saya tidak masuk akal. Mudah-mudahan ada pembaruan dari tokoh-tokoh Aceh di sana agar menyelamatkan generasi muda Aceh untuk lebih mencintai seni budaya. Sahabat Indonesia, di Aceh itu adalah gudangnya seni budaya, termasuk tarian yang sangat fenomenal, tari saman dan beberapa tarian yang lain. Dan itu menjadi kebanggaan Indonesia. Jangan juga nanti tarian khas Aceh seperti saman atau mungkin tarian-tarian yang lain itu diamputasi, tidak diperbolehkan ditayangkan, ditampilkan, dan apa yang kita wariskan pada generasi muda. Manusia yang beradab itu adalah manusia yang mencintai budaya. Budaya dan agama tidak boleh dibenturkan. Agama adalah langit, budaya adalah bumi. Jadi harus saling melengkapi dan melindungi. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi Eskamur.